Halo teman-teman, di video sebelumnya kita udah belajar mengenai list ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan membuat text input dan satu button biar kita bisa menambahkan to do card. Belajar programming. Contohnya seperti ini ya. Kita bisa mengisi text inputnya, kemudian ketika kita klik button add card, maka dia akan menambah satu to do card seperti ini. Oke, kita masuk ke code-nya. Kita akan bikin satu input text kemudian satu button. Kita bikin input type text kemudian satu button. Buttonnya kita beri text add card. Kemudian text inputnya saya akan kasih class input is primary untuk menambahkan stylenya. Kemudian untuk buttonnya saya akan tambahkan class button is primary agar warnanya hijau ya. Kita save dan kita lihat hasilnya. Sekarang tampilannya seperti ini. Kita punya satu text input kemudian satu button. Saya akan kasih jarak dulu antara text input dan button ini. Saya akan tambahkan margin bottom. Nah, jadi ada jaraknya seperti ini ya. Sekarang kita punya text input, kita bisa tambahkan teks apapun di sini. Belajar programming seperti ini. Oke, sekarang gimana caranya kita bisa memproses value dari text input ini agar bisa masuk nilainya ke dalam state dari cards ini. Nah, caranya kita akan tambahkan satu state lagi, let to do. Nilainya awalnya adalah string kosong. Kemudian kita akan binding value dari text input ini ke dalam state to do ini. Kita akan gunakan seperti ini. Sintaknya bind value to do. Nah, artinya binding ini adalah kita mengikat nilai atau value dari input text ini ke dalam state to do. Jadi ketika ada perubahan di value dari input text ini, maka state to do ini juga akan ikut berubah. Begitu juga sebaliknya, kalau state to do ini berubah, maka value dari input text ini juga akan ikut berubah. Kita save dan kita coba. Kita bisa masukkan teks belajar programming. Nah, sekarang kita tidak bisa melihat nih, kalau kita udah masukkan teks ini, kita tidak bisa melihat state-nya udah beneran berubah atau belum. Nah, caranya gimana? Kita bisa lihat, seperti teman-teman ketahui, kalau kita punya state di sini, maka kita bisa menampilkannya dengan cara curly braces atau kurung kurawal ya. Kita bisa tambahkan tag P, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kemudian kita masukkan nama state-nya seperti ini. Nah, di sini tidak ada perubahan ya, karena di sini state to do-nya masih berupa string kosong. Kita coba tambahkan teks di sini, maka di sini ada tampilan teksnya. Sekarang saya akan coba edit teksnya. Nah, seperti ini, maka otomatis di sini akan terupdate juga. Belajar Python misalkan. Nah, di sini otomatis terupdate ya. Nah, inilah yang disebut reactivity pada Svelte. Reactivity itu artinya adalah tampilannya akan ikut berubah ketika ada perubahan pada state-nya. Jadi ketika nilai state ini berubah, maka tampilan di sini juga akan ikut berubah. Itulah yang disebut reactivity. Nah, oke, saya akan ulang lagi flow-nya tadi, mulai dari input berubah value-nya, kemudian berubah state-nya, kemudian berubah tampilannya. Saya akan gambarkan pada diagram, akan jelaskan pada diagram ini.
Nah, tadi kita punya text input nih. Jadi kita udah binding text input kepada state. Kita tadi namakan state-nya berupa to do seperti ini. Nah, ketika value dari text input ini berubah, maka dia akan berubah juga state to do. Dan sebaliknya, ketika ada perubahan dari state to do ini, maka dia juga akan berefek atau mengefek kepada text input ini. Jadi ketika state to do-nya berubah nilainya, maka value dari text input ini juga akan berubah. Jadi dia dua arah seperti ini ya. Nah, kemudian karena state to do-nya ini udah berubah tadi, maka dia juga akan mengupdate DOM-nya yang tag P ini juga akan ikut berubah sesuai dengan isi dari state to do ini. Nah, jadi seperti itu ya, binding dan reactivity di Svelte. Oke, sekarang kita udah bisa dapetin nilai dari text input ini. Kita udah dapet di dalam state to do-nya. Sekarang gimana caranya kalau kita klik button add card ini, maka akan menambahkan satu komponen to do card di list ini. Caranya seperti apa? Kita akan bahas di video berikutnya.